Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini setelah kita sholat maghrib bersama untuk menunggu waktu isya, kita bermuzakarah masalah nafi isbat. Judulnya nafi isbat. Jadi kerangka nafi isbat itu, nafi artinya menafikan atau meniadakan. Sedangkan isbat yaitu mengisbatkan, meyakini hanya kepada Allah. Ismujad yaitu sifat makhluk. Selalah yaitu tidak mensifati, lawan dari ismujad. Sunnatullah yaitu hukum yang Allah tetapkan pada makhluknya. Qudratullah yaitu ketetapan Allah yang mengalahkan sunnatullah. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluknya. Sebelumnya langit dan bumi tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Dialah Allah yang awal dan yang tidak berakhir. Dialah Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya. Dialah Allah yang maha tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang pertama, menafikan. Langit dan bumi tidak ada, tetapi diadakan oleh Allah. Seluruh makhluk tidak ada, tetapi diadakan oleh Allah. Demikian pula kita manusia sebelumnya tidak ada di dunia, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia dilahirkan, maka di alam ruh ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum?" Roh menjawab, "Bala syahidna." Maka itulah manusia ketika masih di alam ruh, iman dan yakinnya sangat sempurna, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian Allah mengizinkan manusia itu terlahir ke dunia melalui rahim seorang ibu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana manusia lahir dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, yaitu terlahir dibuat dari setetes air yang hina. Maka apabila hari ini kita punya ilmu, punya pakaian, punya kekuatan, punya harta benda yang sangat banyak, sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah, pakaian itu adalah milik Allah, kekuatan itu adalah kekuatan Allah, kekuasaan itu adalah kekuasaan Allah, harta benda kita yang sangat banyak itu hanya milik Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, mengisbatkan. Hanya Allah yang kuasa. Seluruh makhluk tidak kuasa. Allah kuasa mematikan yang hidup, sebagaimana Allah kuasa menghidupkan yang mati. Allah kuasa menyembuhkan segala penyakit, sebagaimana penyakit itu ada pada diri seseorang karena izin Allah. Allah kuasa memberi rezeki tanpa sebab pekerjaan, sebagaimana Allah kuasa tidak memberikan hasil dari pekerjaan walaupun sudah diusahakan. Dialah Allah yang Khaliq, Maha Pencipta. Seluruh makhluk diciptakan Allah. Dialah Allah yang Maha Al-Mulk, Maha Merajai. Seluruh makhluk adalah hamba. Allah kuasa menghinakan raja-raja sebagaimana Allah hinakan Fir'aun. Dan Allah menjadikan mulia orang-orang yang dikehendakinya. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya, kemudian ditemukan oleh musafir, dijual dan dipelihara oleh kerajaan Mesir, terpenjara sebab fitnah. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, dan Allah muliakan ia di dunia menjadi Perdana Menteri, dan lebih mulia lagi Allah menjadikan seorang Nabi. Dialah Allah yang Maha Razak, yang Maha memberi rezeki seluruh makhluk ciptaan Allah atas pemeliharaannya. Lihatlah bagaimana seekor burung yang bila pagi hari keluar dari tempat peraduannya, dan bila petang kembali dengan tembolok yang sudah penuh terisi makanan. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk memecahkan batu sampai ke 7 lapisnya, maka nampaklah seekor ulat yang sedang memakan daun yang segar. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Maha memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Lihat bagaimana Allah menciptakan cicak yang tidak bisa berlari, tidak bisa melompat dan tidak bisa terbang. Tetapi Allah hantarkan rezekinya berupa nyamuk dan serangga yang terbang ke sana kemari. Bukan cicak yang terbang menerkam nyamuk, tetapi nyamuk dan serangga-serangga itulah yang datang pada cicak menghantarkan dirinya sebagai rezeki yang sudah ditetapkan Allah pada makhluknya. Yang ketiga, ismujad. Allah beri sifat pada makhluknya.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita. Allah ciptakan mata, Allah pelihara mata. Allah beri rezeki pada mata. Ada mata yang dapat melihat jarak jauh, ada yang melihat jarak dekat. Bahkan ada yang melihat dengan basirah, pandangan hati, pandangan batinnya. Itulah mata yang diberi rezeki oleh Allah. Allah ciptakan telinga, Allah pelihara telinga. Allah beri cukil batu pada telinga. Allah beri rezeki pada telinga. Ada telinga yang dapat mendengar jarak jauh, ada yang mendengar jarak dekat. Bahkan ada yang mendengar dengan basirah. Itulah telinga yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sallallahu, lawan kata dari ismu jar. Bila setiap makhluk Allah beri sifat yang dengan izin Allah sifat itu berlaku, tetapi bila mana Allah tidak mengizinkan, maka tidak berlaku. Misalnya pada air yang punya sifat menenggelamkan dan tanah disifati berpijak, tetapi sallallahu, Allah tidak berhajat padanya dan dengan kuasanya merubah sifat pada suatu benda. Pada air laut yang sama, Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya selamat sampai seberang. Dan pada laut itu pula yang sama, Fir'aun dan pengikutnya Allah binasakan dengan air laut yang sama. Sifat tanah adalah berpijak, tetapi dengan izin Allah maka tanah bisa menenggelamkan Qarun beserta hartanya. Demikian pula Allah menenggelamkan satu perkampungan di Palu bukan dengan air tetapi dengan tanah. La ilaha illallah. Yang kelima, sunnatullah. Sunnatullah adalah sifat-sifat atau hukum-hukum Allah yang berlaku pada alam dengan izin Allah. Sejak zaman alam, sejak alam ini Allah ciptakan, Allah telah menetapkan hukum-hukumnya sehingga alam bertingkah laku sesuai hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhan alam terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 17 yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Dengan tunduk dan patuhnya alam semesta pada aturan dan hukum-hukum Allah, maka alam selalu bertingkah laku sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, qudratullah, ketetapan Allah. Qudratullah adalah kuasa Allah yang pasti adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun sudah menjadi sunnatullah bahwa adanya beras yang kita masak berawal dari kerja petani, menggarap sawah, menabur benih padi, kemudian benih itu tumbuh, berbuah padi, dipanen, dijual, sampai ke dapur kita, semua itu dirasakan biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Sebab kita sudah terbiasa memandang itu semua dengan mata kepala kita. Tetapi mari kita menalari dengan hati dan iman. Subhanallah, bagaimana tanah yang kotor bisa menumbuhkan padi, dan dari tangkai padi bermunculan biji padi yang banyak dan terbungkus. Bagaimana dari tanah yang sama tumbuh berbagai macam tumbuhan dengan buah beraneka macam rasa. Allah telah menetapkan hukum kelahiran dari pembuahan, bahwa setiap keturunan anak cucu Adam yang terlahir ke dunia ini memiliki ayah dan ibu. Tetapi Nabi Isa alaihissalam terlahir hanya memiliki seorang ibu yang suci. Sebagai qudratullah, itulah tanda kekuasaan Allah. Untuk memahami ini semua perlu iman, sebab kita terlalu banyak melihat dunia, terlalu banyak membicarakan sunnatullah dan lupa akan qudratullah, sehingga keyakinan kita semakin kuat pada yang nampak, yang terasa terukur, melebihi yakin kita kepada yang gaib, sebab tak nampak dan hanya bisa dijangkau dengan kacamata iman. Semoga Allah beri kita kefahaman dan iman yang sempurna sehingga kalimat la ilaha illallah tertancap dalam hati dan disempurnakan dalam amal. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.